Sebuah mobil angkutan di Temanggung, Jawa Tengah terbakar. Habis Senin pagi, api sempat membesar dan membuat warga panik. Tak kurang dari 4 unit mobil pemadam kebakaran berusaha memadamkan api dari sebuah angkutan umum di Temanggung, Jawa Tengah. Mobil angkutan umum bernomor AA1210CE ini terbakar di depan warung bakso di kawasan Jalan Indraloka. Petugas berhasil menjinakkan api setengah jam kemudian. Buat tim kita, mobil fire fighter sama tangki melakukan pemadaman, tapi setelah dilakukan pemadaman, api makin membesar. Akhirnya teman-teman di lapangan lapor ke pos induk, minta dikirim form induktor. Indikasi pertama, ini dari konsleting listrik merembet ke BBM cadangan yang ada di dalam. Dari lokasi dilihat bahwa ada beberapa jerigen yang masih pengakuan dari driver barusan isinya kosong, tapi mungkin nanti bisa ditanyakan ke bapak-bapak polisi. Pertalite solar ya? Polisi mengamankan 1 jerigen berisi bahan bakar Pertalite dan hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Akibat kebakaran, pengemudi mobil alami luka ringan di bagian tangan. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, Ainis melaporkan. Alat berat jenis loader terperosok masuk ke sungai sedalam 7 meter di Jepara, Jawa Tengah. Operator alat berat tewas di lokasi kejadian akibat benturan dan terjepit kabin loader. Evakuasi pengemudi alat berat jenis loader berlangsung dramatis. Warga dan petugas sempat mengalami kesulitan lantaran tubuh korban terjepit kabin yang ringsek. Tubuh korban berhasil dievakuasi dalam waktu 2 jam dengan ditarik alat berat lainnya. Kecelakaan kerja terjadi saat korban tengah meratakan tanah pekarangan rumah warga yang berlokasi di tepi sungai. Haluan sungai yang belum lama dibangun tiba-tiba ambrol dan menyebabkan alat berat terperosok ke dalam sungai sedalam 7 meter. Korban meninggal di tempat akibat terjepit kabin. Mau ngeratakan ininya, biar kita bisa bongkar lagi, biar tidak kemater. Yang pas lagi dorong ratakan malah masuk, malah temboknya jebol Pak. Pengemudi meninggal di TKP, begitu. Luka yang diderita apa saja? Tapi kita lihat sekilas, jadi di bagian kepala. Jadi nanti kita nunggu dari pemeriksaan medis, nanti sekilas kita lihat dari di arah kepala yang mengalami luka-luka. Sebelum dipulangkan ke rumah duka, jenazah disemayamkan di kamar pemulasaran jenazah RSUD Kartini untuk divisum. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Direktorat Polairut Polda Bangka Belitung terlibat kejar-kejaran dengan kapal cepat yang diduga membawa barang ilegal. Awak kapal berhasil melarikan diri setelah kapal menerobos hutan bakau. Mendapat informasi adanya kapal cepat atau yang sering disebut kapal hantu melintas di perairan Bangka Barat, tim patroli di Polairut Polda Bangka Barat bergerak untuk memburu kapal yang diduga membawa muatan ilegal. Begitu kapal terlihat, tim patroli udara melepaskan tembakan peringatan untuk meminta motoris dan awak kapal menghentikan lajunya. Namun kapal cepat bermuatan ilegal tetap melaju dan mengabaikan peringatan polisi. Bahkan kapal hantu nekat menerobos hutan bakau untuk menghilangkan jejak. Di balik rimbun hutan bakau ini diduga para pelaku membuang muatan dan melarikan diri. Polisi yang datang dengan menumpang perahu nelayan hanya menemukan kapal cepat yang ditinggalkan awaknya. Polisi kini memburu awak kapal yang kabur dan mendalami muatan ilegal yang dibuang para pelaku. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Polisi berhasil menangkap pelaku perampokan sekaligus pemerkosa di indekos di Makassar, Sulawesi Selatan. 2 dari 3 pelaku sudah diamankan dan pelaku lainnya masih diburu petugas.
Ini adalah para pelaku perampokan dan pemerkosa di Indekos Putri di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku bernama Rizal dan Fajar diamankan tim Jatanras Polrestabes Makassar di 2 lokasi berbeda di Takalar, Sulawesi Selatan. Saat penangkapan dan pencarian barang bukti, para pelaku sempat melarikan diri, sehingga polisi pun menembak kedua kaki pelaku. Aksi para pelaku diakuinya bukanlah pertama kali. Tawarkan data terbuka. Jadi memang kau pilih kos putri begitu? Iya. Jadi sembarang kau masuk jadi? Iya. Itu rumahnya itu, maksudnya sampai kau pilih kosan di situ kenapa? Ada tahu yang tunjukkan. Kemana yang tunjukkan? Kalau itu kos perempuan. Berapa kali kau sudah beraksi di Makassar kah? Baru 2 kali. Yang di Skarda? Sekali. 1 kali, berarti 3 kali total. Iya. Terus itu yang kau berapa orang komplotanmu ini? 3 ya. 3. Sementara itu, polisi masih memburu 1 rekan pelaku lainnya. Yang diamankan adalah pelaku yang sempat viral, yaitu perampokan dan disertai dengan pemerkosaan. Jadi berapa orang yang diamankan ini? Sementara 2 yang kami amankan. Yang diamankan ini di mana kan? Kami amankan di Kabupaten Takalar. Selanjutnya akan diserahkan ke Polrestabes untuk proses. Sebelumnya, video rekaman CCTV adanya perampok yang memasuki Indekos viral di media sosial. Pasalnya pelaku tak hanya mengambil barang-barang berharga, melainkan memperkosa penghuni Indekos. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku langsung dibawa ke Mapol Restabes Makassar. Para pelaku terancam hukuman 15 tahun pidana. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, ada juga Avandi masih terus harus waspada karena 1 pelaku masih diburu petugas, artinya belum ditemukan. Dan ini juga salah satunya caranya mungkin pengamanan di Indekos harus ditingkatkan. Betul, dan kabarnya juga ini bukan perbuatan pertama kali para pelaku ya, sudah pernah melakukan kasus serupa. Dan untuk mengetahui perkembangan penyelidikan kasus ini bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan, Kompol Agus Hairul. Selamat siang Pak Agus, ada perkembangan apa dari kasus ini Pak? Selamat siang Mas Pandi. Ya Pak Agus, ada perkembangan apa Pak? Apakah pelaku yang masih diburu sudah ada tanda-tanda posisinya Pak? Ya, jadi baru saja tadi pagi tim Jatanras berhasil menangkap salah satu DPO yang kemarin belum sempat tertangkap. Jadi jumlah keseluruhan untuk tersangka semuanya telah ditangkap sejumlah 3 orang. Kemudian ditambah 1 penada dari barang-barang hasil kejahatan yang mereka sempat ambil dari para korban. Sudah diketahui posisi dari 1 pelaku yang masih diburu ini Pak? 1 pelaku dari pagi sudah kami tangkap, tim berhasil menangkap tadi pagi. Jadi semua sudah tertangkap, jumlahnya 3 orang. Baik, dari penyelidikan yang dilakukan, apa sebenarnya motif dari pelaku? Apakah memang motif awalnya adalah merampok atau motifnya adalah pemerkosaan? Ya, jadi sesuai fakta yang kami dapatkan di lapangan dari hasil interogasi bahwa tersangka ini awalnya niatnya merampok memang. Tetapi tempat-tempat yang jadi sasaran mereka adalah rumah kos dalam artian bahwa rumah kos khusus untuk putri ini. Jadi beberapa TKP yang berhasil kami kembangkan, tersangka memang sasarannya adalah rumah-rumah kos yang penghuninya adalah putri gitu. Baik Pak Agus, jadi sudah tidak ada lagi pelaku yang masih buron ya Pak Agus ya. Nah ini mereka satu komplotan memang pernah melakukan aksi yang sama atau bagaimana Pak? Jadi tidak ada lagi yang DPO tadi pagi sudah ditangkap. Kami sampaikan bahwa mereka ini komplotan, mereka ini satu tim. Jadi pada saat melakukan kegiatan tersebut atau kejahatan tersebut, ada yang masuk ke dalam, kemudian ada yang menjaga situasi di luar rumah kos. Baik, kalau identitas dari pelaku, apakah ini merupakan warga di sekitar Indekos ini? Pelaku sendiri bukan warga di sekitar TKP yang bersangkutan, tetapi dia berada di kecamatan lain, tapi batas dari kecamatan tempat mereka melakukan.
kami sampaikan juga bahwa pelaku ini adalah spesialis pelaku curas, pencurian dengan kekerasan, dengan sasaran adalah rumah-rumah kos. Pak Agus, pada saat kejadian ini sebenarnya indekosnya tidak ada pengamanan atau memang sedang sepi atau bagaimana Pak, sehingga para pelaku ini bisa leluasa masuk ke dalam kamar korban? Ya, jadi rata-rata tempat kos yang mereka jadikan sasaran adalah rumah-rumah kos yang memang situasinya agak sepi. Jadi mereka masuk kemudian mencungkil dan membawa senjata tajam. Baik, selain di lokasi kejadian, ini para pelaku ini pernah melakukan aksinya di mana saja, Pak? Ya, dari data yang kita dapatkan hasil penyelidikan, di TKP Kecamatan Manggala itu ada 2, kemudian di TKP lain di Kecamatan Rapocini juga dengan modus yang sama, kemudian di Kecamatan Panakukang. Hampir semua modusnya adalah sama, pencurian dengan kekerasan. Tapi disertai pemerkosaan juga Pak? Disertai pemerkosaan juga Pak dengan kasus yang sama? Enggak. Jadi khusus untuk pemerkosaan dan cabul itu kedua-duanya di wilayah Manggala, satu pemerkosaan, satunya lagi adalah di awal bulan April itu melakukan perbuatan cabul tetapi tidak sempat melakukan pemerkosaan. Baik, terima kasih Pak Agus atas waktunya. Pemirsa, polisi terus menyelidiki motif penusukan anggota Polantas di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku ternyata ingin mengambil senjata api milik petugas. Pelaku penusukan Muhammad Irsyad melakukan aksinya pada Jumat lalu. Berdasarkan hasil tes, pria 34 tahun ini pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Palembang dari tahun 2009 hingga 2011. Namun polisi menemukan fakta pelaku menyerang anggota Polantas yang bertugas dengan penuh kesadaran karena ingin mengambil senjata api milik petugas. Itu senjata api kemarin sudah sempat kita rebut ya? Di tangan kanan, tangan kiri Kak? Tapi sudah sempat kita pegang ya? Iya. Terus direbut kembali? Direbut kembali. Yang pertama kali kakak tusuk di bagian mana itu anggotanya? Di leher. Di bagian leher ya? Rumahnya, kos-kosannya ada banyak pisau, ada 20 lebih dari bilah pisau. Yang itu kita tanyakan juga untuk apa, dan mengatakan untuk aksi. Kemudian ada 1 handphone, kemudian 2 laptop kita sita dari rumah orang tuanya. Saat menyerang petugas di pos polisi, pelaku sempat mengaku sebagai teroris. Namun petugas masih terus mengembangkan kasus ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anak di Buton Utara, Sulawesi Tenggara menganiaya ayah tirinya karena tersinggung tidak diizinkan menggelar pesta miras di dalam rumah. Pelaku menangis ketakutan saat ditangkap polisi. Hardin, warga Kulin Susu Utara ini tidak berdaya dan menangis ketakutan saat dibekuk tim walet Satuan Reskrim Polres Buton Utara, Sulawesi Tenggara. Dirinya ditangkap usai menganiaya ayah tirinya, Muslihun, dengan botol minuman keras karena tidak terima ditegur saat hendak menggelar pesta miras bersama teman-temannya di dalam rumah. Akibatnya korban mengalami luka-luka pada bagian kepala, wajah, bibir, serta gigi bagian depan nyaris terlepas. Korban pun segera langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Selain memukul korban, pelaku juga mengamuk dengan memukul pintu kamar mandi serta memecahkan kaca jendela rumah. Polisi yang mendapatkan laporan dari korban langsung bergerak cepat menangkap pelaku yang sempat melarikan diri. Pelaku ditangkap tidak jauh dari rumahnya di Desa Wambule, Kecamatan Kuli Susu Utara, Kabupaten Buton Utara. Merasa tersinggung dengan teguran ayah tirinya, karena pelaku ini melakukan pesta miras bersama temannya di belakang rumah. Sehingga ditegur oleh ayahnya, sehingga yang menyebabkan pelaku tersinggung.
Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku diamankan di sel tahanan Polres Butur beserta barang bukti. Atas perbuatan pelaku dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Dari Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Polres Metro Jakarta Barat menggerebek sebuah rumah yang dijadikan ladang hidroponik ganja di wilayah Brebes, Jawa Tengah minggu kemarin. Ratusan pot tanaman narkoba jenis ganja ditanam di atap rumah dengan ditutupi jaring hitam agar warga sekitar tidak curiga adanya aktivitas penanaman hidroponik ganja. Di lantai 2 rumah tersebut, aparat Polres Metro Jakarta Barat dengan persenjataan lengkap menemukan ratusan pot tanaman ganja. Ratusan pot tanaman ganja tersebut dirawat dengan menggunakan cara hidroponik. Ladang hidroponik ganja dibuat di atap rumah oleh pelaku agar tidak dicurigai warga sekitar dan aktivitasnya tidak terendus oleh aparat kepolisian. Namun aparat kepolisian berhasil menemukan ladang ganja rumahan tersebut dan berhasil mengamankan pelaku berinisial Y. Kami telah mengamankan satu buah kebun ganja rumahan yang kami dapatkan di sebuah rumah di lantai 2, tepatnya lokasinya di daerah Brebes. Kemudian sudah kami amankan ke Mako, seperti yang rekan-rekan prosesnya di belakang, dan juga sudah kami lakukan pengamanan terhadap tersangka. Kemudian proses pemeriksaan lebih lanjut akan kami kabarkan berikut. Guna kepentingan pemeriksaan, pelaku diamankan ke Mapolres Jakarta Barat beserta seluruh barang bukti dengan menggunakan kendaraan minibus dan truk. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Video antrean ambulans membawa pasien masuk ke rumah sakit di Bandung, Jawa Barat viral di media sosial. iNews yang akan kembali sesaat lagi.